matan sulamnya ya, matan sulamnya. Bagaimanapun sebetulnya mantik itu sangat mudah sekali. Saya tekankan lagi, mudah sekali. Mudah sekali. Jadi supaya kalian termotivasi untuk belajar gitu. Itu yang saya alami. Entah pengalaman kalian yang pernah belajar mantik gimana, saya nggak tahu. Yang sulit itu ketiknya, pendalamannya itu yang agak sulit. Kemudian permasalahannya sedikit, permasalahan mantik itu sedikit. Jadi tidak sebanyak kalian belajar nahwu. Meskipun kitab mantik itu besar-besar gitu. Maksudnya ada kitab mantik yang tebal, kemudian dan seterusnya. Itu permasalahannya tetap saja, gitu. Masalahnya sedikit. Cuman masalahnya di sana ada khilafiyat sama intirotot, perbedaan pendapat, kemudian detail dari pembahasan yang dikaji. Gitu. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah apa mudahnya kita belajar mantik ini, sebagaimana ilmu-ilmu akliyat yang lain. Gitu. Tapi mudahnya itu mantik itu tidak punya banyak istilah. Karena permasalahannya sedikit, jadi tidak terlalu banyak istilah. Gitu. Nah, permasalahannya kalau sesuatu tidak terlalu punya banyak istilah, tetapi kemudian tidak punya banyak istilah kan? Oh, berarti nanti akan ada pengulangan istilah-istilah dengan makna yang banyak berbeda. Nah, poinnya ada di mustarok lafzi. Jadi satu lafaz kemudian maknanya itu aneh-aneh. Kalau di pembahasan ini maknanya begini, kalau di pembahasan ini maknanya begini, dan begitu. Nah, itu salah satu karakter daripada ilmu akliyah. Salah satu karakter daripada ilmu akliyah. Kalian yang pernah belajar usul fikih semuanya, yang pernah belajar ya, yang pernah belajar usul fikih, yang pernah belajar teologi, maksudnya ilmu kalam, kemudian dan seterusnya. Itu diulang-ulang bahasanya, cuman maknanya beda. Bahasanya itu kayak, redaksinya itu kayak sama gitu, padahal beda. Sampai beda huruf itu beda, beda sambungan huruf itu beda. Kemudian yang terakhir ulama-ulama akliyah itu banyak membuat rumus, jadi nggak mengungkapkan. Jadi tidak di tasrih bahasanya itu apa, cuma dikasih rumus jim, kof gitu. Ya, begitulah pokoknya. Nanti akan ada seperti itu. Kemudian juga banyak bahasa-bahasa yang tidak ada di bahasa Arab sebetulnya. Jadi kalau kamu cari di kamus bahasa Arab gitu, matnil lughah, lisanul Arab atau apalah gitu, itu nggak ada. Nah, ini yang seperti ini biasanya ikhtira' daripada para musannif. Namanya Allah wujud. Coba kalian cari Allah wujud itu di kamus matnil lughah ya, bukan kamus kontemporer, bukan di kamus asriyah itu, bukan kamus al-asri, bukan itu, tambah gak ada itu. Jadi sehingga para ulama itu membuat kitab tertentu untuk istilah-istilah yang berkaitan dengan fan yang dipelajari. Makanya di sana ada mustalahat, ilmu mantik, namanya gitu. Nanti kamu bisa Allah wujud, Allah syai itu apa gitu. Ya, kok ada al masuk ke Allah gitu kan kalian kan. Ya, yang baru belajar nahwu kan gitu. Enggak sah ini dan seterusnya. Dan ternyata itu istilah. Akhirnya sah saja. Nah, jadi ada hal-hal aneh seperti itu. Yang belum pernah belajar ya. Yang sudah pernah belajar ya aman, kalian tinggal mengulang, memurojaah apa yang sudah kalian pelajari. Kemudian ini cerita sedikit saja, karena ini muqaddimah. Cerita Syarah Sulam ini mungkin yang sudah tahu, ya alhamdulillah. Ini yang untuk yang belum tahu. Syarah Sulam, Sulamnya dulu Imam At-Tahawi.
radhiyallahu anhu. Beliau itu Imam Akhdari itu salah satu musannif yang karya-karyanya itu banyak di nadhoman, gitu. Kalau kalian pernah belajar balaghah itu apa itu? Nah, Johor Maknun itu juga punya Imam Akhdari, ya enggak? Imam Akhdari. Gitu. Kemudian pembahasan yang dibawa oleh Imam Akhdari itu biasanya terkait pembahasan yang grade-nya itu adalah grade yang mudah sulit. Yang mudah tapi agak sulit. Ya gitulah pokoknya. Bahasanya agak ketemu. Itu kemudian salah satunya itu, kemudian karakternya ini penting. Karakter karya dari Imam Akhdari yang nadhoman itu karakternya itu adalah karakter ulama akliyah. Jadi begini Mas, ada kitab ilmu apa dulu? Ilmu nahwu. Ada ulama ngarang nahwu, tapi karena gitu background musannifnya itu adalah orang-orang akliyah, karyanya itu beda. Kayak Imam Faqihi itu mensyarah Qatrun Nada itu beda, itu Mujibun Nada itu beda sekali itu dengan syarahnya musannif sendiri, dengan syarahnya Ibnu Hisham sendiri. Itu beda. Bau nusa sih jauh bedanya jauh. Gitu. Ada yang dia itu karakternya seorang akliyah, padahal kitabnya nahwu. Nah, kemudian ada yang memang karakternya nahwiyin, gitu. Ya, karakternya nahwiyin. Ya, Ibnu Hisham sendiri karakternya nahwiyin. Atau kalian yang pernah belajar alfiyah? Oh, enggak, jangan alfiyah. Jurmiyah saja. Jurmiyah. Syekh Khalid Azhari itu nahwiyin. Cuman para muhasyinya ada yang karakternya karakter akliyah tadi gitu. Jadi mungkin dia itu lebih banyak membahas dalam hidupnya, itu lebih banyak membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mantik, filsafat, kemudian teologi dan seterusnya, daripada ilmu-ilmu yang membahas tentang apa? Membahas tentang nahwu itu sendiri. Nah, begitu juga dengan kitab mantik ini. Gitu. Ada yang modelnya itu memang akliyah, gitu. Maka itu sangat oke sekali. Ada yang modelnya tidak seperti itu. Nah, dari hal ini kita perlu tahu bahwasanya nanti apa yang dia akan disampaikan oleh Imam Akhdari ini itu karakternya apa. Kalau beliau itu karakternya akliyah, maka hal-hal yang akan disampaikan itu nanti mudah kita akan mengkombinasikan dengan kaidah yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, karyanya Imam Akhdari ini sebetulnya itu adalah mukhtasar daripada kadarnya seperti itu. Ada yang mengatakan mukhtasar daripada Isawuji, jadi yang tingkat 2 yang pernah belajar, atau tingkat 1 yang pernah belajar, tingkat 1 maba, tingkat 2 yang pernah belajar sama siapa? Sama Mas Munawar gitu. Nah, itu kan belajar Isawuji. Itu kabarnya Sulam itu adalah antom daripada Isawuji. Tapi itu tertolak karena di Isawuji tidak ada pembahasan lawahibul qiyas. Itu tidak ada pembahasan tentang kolab itu apa, tidak ada pembahasan dan seterusnya. Nah, setelah dikaji, kok banyak pendapat-pendapatnya mengarah kepada pendapatnya seorang ulama besar di usul fikih, yaitu Ibnul Hajib. Sehingga sebagian mengatakan kalau Sulam ini adalah ikhtisar daripada mukhtasar usul fikihnya Ibnul Hajib, tapi muqaddimahnya. Jadi usul fikih itu ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya itu ya muqaddimatun fi mantik. Nah, ini ikhtisarnya. Kabarnya seperti itu. Jadi kalau seperti itu berarti nanti akan ada pembahasan itu yang akan mengarah kepada beberapa hal, kepada mantik, kepada usul fikih, kemudian kepada lughah dan seterusnya. Tidak berarti tidak murni mantik,
tidak sebagaimana Isawuji. Cuman itu tidak akan menjadi fokus pembahasan kita. Pembahasan kita tetap pada kaidah mantik. Ya, kalian fokus ke sana. Kemudian juga syarah-syarah supaya kalian nanti mau merojahin itu. Syarah-syarahnya Imam Malawi. Oh, syarahnya Imam Malawi. Syarah-syarahnya Sulam. Itu kan punya grade ya. Kabarnya syarahnya Imam Damanhuri itu menurut ulama-ulama yang lain gitu. Ulama-ulama yang lain itu tidak syarah itu sebetulnya gitu. Kabarnya seperti itu karena kurang greget gitu. Nggak tahu kurang greget itu gimana ceritanya. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain, bukan yang ketiga, tapi yang sebelumnya atau setelahnya Imam Damanhuri tapi dikoli ya, seperti beliau sendiri Imam Malawi atau Sa'id Qutb atau Sajjal Masih atau dan seterusnya. Itu yang paling mudah itu milihnya Imam Damanhuri. Nah, jadi kalian kalau mau mengkompennya nanti kurang paham nih katanya di Malawi ini syarahnya, lari kemana? Ke Damanhuri. Jadi gitu. Kok di Damanhuri kalian tidak paham? Ya kalian tanya yang paham gitu saja gitu kan. Nah, kemudian setelah itu dari Damanhuri baru kita naik ke syarah shogirnya Imam Malawi. Nah, syarah shogirnya Imam Malawi ini adalah ikhtisar daripada syarah kabirnya. Makanya nanti di muqaddimah beliau akan mengatakan waqad syarahtu fi ma madha gitu. Dan saya sudah menjelaskan apa yang sudah berlalu. Di mana? Jadi syarah kabirnya. Nah, dan syarah kabirnya itu isinya aneh-aneh. Jadi ini untuk yang sudah pernah belajar mantik dan ingin mendalami matan sulam, bukan ingin mendalami mantik ya. Kalau ingin mendalami mantik, berat. Bukan itu yang kalian harus baca. Gitu. Tapi yang model taklifnya itu kayak apa Isawuji itu yang harus kalian baca, kalau ingin mendalami mantik. Isawuji, Syamsiyah, sifatnya Ibnu Sina, Mukhtasarnya Sanusi, kemudian mantiknya Ibnu Arafah dan seterusnya. Yang mau belajar mantik, yang nggak mau belajar mantik ya udah ya gini ini aja, mau mendalami maksudnya. Yang enggak ya cukup kok, ya wis cukup. Nah. Jadi seperti itu kawan-kawan. Baik. Nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min saqa'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Ahmaduhu jalla 'ala al-in'ami. Halaman 69 punya ayat. Nah, temannya dulu ya. Halaman 69. Halaman oke. Hadis awal 29. Baik, sudah semua? Alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla 'ala al-in'ami bi ni'matil iman wal islami. Man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa. Shalla alaihi Allahu ma dama al-hija yakhudu min bahril ma'ani dudaja wa alihi wa sahbihi dawil huda
man syubbihu bi anjumin fil ihtida wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayaqsimul afkara an ghayyil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida sammaituhu bisullamin munawwaraki yurqa bihi sama'u ilmil mantiqi wallaha arju an yakuna khalisan liwajhil karimi laisa qalisan wa an yakuna nafi'an muttaqi bihi ilal mutawwalati yahtadi. Ini muqaddimah daripada musannif. Kemudian muqaddimah musannif ini terdapat dua muqaddimah. Yang pertama adalah muqaddimatul kitab, yang kedua adalah muqaddimatul ilm. Muqaddimatul kitab dengan muqaddimatul ilm itu dua hal yang berbeda. Karena yang dimaksud dengan muqaddimatul kitab berarti at-ta'arruf ala al-kitab, terhadap kitabnya, mengenal kitabnya. Mengenal kitab itu maksudnya apa? Mengenal namanya kitab ini apa, kemudian ditulis karena apa gitu. Jadi ada sababut ta'lif, kemudian asbabut ta'lif. Kenapa kok musannif ngarang kitab itu banyak sekali. Ada yang karena iseng, enggak ya? Enggak. Ada yang karena gitu, permintaan. Gitu. Daripada siapa? Daripada murid-muridnya atau permintaan dari gurunya. Ada yang karena resah gitu. Ada karya, tapi kok kayaknya karya ini nabrak banyak hal gitu. Nabrak ijma, nabrak dan seterusnya. Harus dibantah. Jadi dia ngarang karena resah melihat karya-karya lain. Ada yang karena kenapa kok resah? Ya, gitu. Karena karya-karyanya, karya si fulan banyak membatalkan hal-hal yang sudah masyhur, permasalahan-permasalahan yang sudah masyhur. Hanya diintirad, menjawab raddul, gitu. Raddu syubhat dan seterusnya. Wah, ada. Kemudian ada yang resah juga. Resahnya karena apa? Gitu. Karena redaksinya terlalu rumit. Keresahan ini memunculkan beliau. Nah ini yang banyak dialami oleh para syurah atau para muhasyi. Melihat matan yang kok ringkas banget. Gitu. Ini kayaknya perlu disyarah ini. Meskipun tidak ada permintaan, perlu disyarah. Akhirnya beliau mensyarah karena resah itu. Generasi berikutnya khawatir gak paham. Iya, itu pernyataan kalau kalian baca muqaddimahnya, muqaddimah Hafidah, syarahnya Imam Sanusi itu. Kalian baca itu, atau kalian baca kalian baca kitabnya ini, Maqasid ada judulnya, tapi saya lupa nama bacanya. Kitabnya Ibnul Aqfani. Itu sore sekali beliau mengatakan itu kalau ajal yang datang setelah saya itu ulama ta'ufat itu tatkala gitu sudah lemah, kalat sama ta'ufat. Lemah. Apanya yang lemah? Akal sama semangatnya. Perlu adanya begini ya gitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan nanti kita akan mengetahui kenapa kok banyak syarah kitab sekarang, banyak dan seterusnya. Itu karena keresahan ulama terhadap kita. Kenapa kok kitab itu diulang-ulang, redaksinya itu saja, jadi kitab itu sama saja gitu. Ada takror, padahal itu aib. Kalau ulama orang kitab kok pembahasannya diulang, meskipun dengan redaksi berbeda. Meskipun dengan redaksi berbeda, aib kitabnya. Karena nggak penting, ngapain ulang? Ternyata penting. Gitu. Ziyadatu idhahil ilmu tadi. Supaya menambah penjelasan, supaya lebih jelas. Berarti satu kali nggak cukup. Harus 5 kali. Wah kan ya. Nah itu berangkat dari keresahan-keresahan itu, maka kemudian menjadi asbabut ta'lif. Dan masih banyak penyebab-penyebab lain. Ada yang tabarukan. Saat Taftazani itu ngarang syarah terhadap Arba'in Nawawi. Kenapa? Karena beliau kabarnya beliau di muqaddimahnya itu beliau pernah sakit meriang gitu. Kemudian lihat ada Arba'in Nawawi. Beliau ingin tabarukan sama itu Shahibul Wilayah, katanya wali beliau ini. Akhirnya beliau ngarang syarah dan ditahqiq sama orang-orang Salafi. Ditahqiqnya ya, wa ma qala usat haramun, makanya
yang diyakini oleh atau yang dikatakan Imam Sa'ad itu haram, tabarukan itu. Ya. Ya, alhamdulillah kalian yang seperti itu ya alhamdulillah. Ada yang seperti itu, ada yang tabarukannya. Ada. Itu berarti ta'aruf alal kitab itu untuk tahu kitab ini isinya apa. Kemudian yang kedua, penyebab kenapa ditulis itu kenapa. Kemudian gitu. Setelah itu nama kitabnya apa. Nah, itu kalau musonif masih muqaddimah. Tapi kan ada musonif nggak ngasih muqaddimah. Ya nggak apa-apa, nggak penting. Muqaddimatul kitab. Gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi gitu, semua musonif atau semua mu'allif apapun karyanya itu tidak akan pernah meninggalkan muqaddimah yang satu ini. Apa? Sebelum amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Itu tidak akan pernah meninggalkan itu. Karena itu karakteristik daripada gitu, kitab-kitab yang mansub gitu, sebagai turas Islami. Maka harus ada itunya. Harus ada itunya. Itu tidak akan pernah ditinggalkan. Meskipun mengatakan Bismillah, udah setelah itu Bismillah gitu saja. Karena musonifnya ingin cepat-cepat selesai nulis gitu. Bismillah saja lah. Itu akan tetap akan ada. Nah, kemudian ada muqaddimatul ilm. Nah, muqaddimatul ilm ini dulu para ulama tidak menggunakan itu. Mutaqaddimin atau mutaakhirin yang enggak terlalu mutaakhirin. Enggak terlalu mutaakhirin itu berarti Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi gitu, terlalu mutakhirin. Karena beliau abad ke-5 sampai gitu, abad ke awal 7 awal. Gitu. Nah, setelah itu dilengkapi sudah muqaddimatul ilmnya. Gitu. Muqaddimatul ilm nanti kalian dari Syarah Shaghir kan? Gitu. Nah, itu Syarah Shaghir itu punya hasyiah. Ini saya bawa. Namanya Hasyiatus Sabban, punya Imam Sabban. Imam Sabban itu kemudian membuat nadhaman terhadap muqaddimatul ilm. Tapi sebelum itu sudah banyak. Muqaddimatul ilm itu ada 10. Atau yang kita sering dengar kenal dengan Mabadiul Al-Mabadi Al-Asyra atau Mabadiul Fan. Itu. Inna Mabadi Akun Lifanin Asyra Al-Hadwa. Itu punya siapa? Punyanya Imam Sabban. Di mana kita menemukannya? Di hasyiahnya Syarah Shaghir Imam Malawi. Nah, kalian yang dari dulu pernah dengar itu, setelah itu gak terlalu penasaran punya siapa gitu, gak terlalu penasaran kan? Ya, sekarang ya gak penasaran juga. Sudah ada juga. Itu punyanya Imam Sabban. Saat beliau ingin menjelaskan, saat beliau ingin menghasyiahi syarahnya Imam Malawi wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kanahwil lisan. Karena dari sana sudah masuk kepada apa? Muqaddimatul ilmi. Ini katanya beliau. Itu di nanti kalian bisa cek di hasyiah. Jadi model saya jelaskan sekarang seperti ini. Gitu. Karena enggak saya jelaskan syarahnya semua enggak. Gitu. Jadi saya kasih clue-nya saja. Ini di sini, ini gitu ya. Karena kemarin kalau ngaji balau, kalau modelnya kayak ngaji balau kemarin tuh enggak selesai nih. Setahun ini pertemuan sekali. Kacau itu. Itu ya. Ya khawatir kan. Gitu. Beliau di sini mengatakan waqad nadhamtul asyrata faqultu gitu. Di bait saat beliau menjelaskan saat Imam Ad-Dhari mengatakan wa ba'du fal mantiqu lil janani sebatu kana lisani wa yaqsimul afkara an wal khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Gitu. Dan kemudian Imam Malawi di Syarah Shaghirnya sebelum kata wa an daqiqil fahmi itu mengatakan waqad bayyana baqiyatal mabadil asyraf fi syarah. Nah, Imam Malawi kalau mengatakan di kitabnya karena kan dijadikan acuan saja. Nanti kalian baca sendiri ya. Tapi saya akan menjelaskan beberapa di syarahnya Imam Malawi, saya akan jelaskan. Tapi detailnya itu kalian itu ya. Supaya 10 pertemuan itu. Itu maksudnya. Ini kacau ini kalau dijelaskan satu-satu. Beliau mengatakan waqad bayyana baqiyatan mabadi al-ashraf fi syarh. Itu fi
fisyarhi. Nah, mengatakan fisyarhi itu berarti syarah kabir. Harganya sekarang sudah 300 pound. Ya, harga enggak tahu ya. Yang dari dia enggak tahu berapa harganya. Kalau kamu mau beli kan ada PDF ya. Kalau ada, jangan sudah dihack PDF-nya juga. Nah, saat mengatakan seperti itu, baru setelah itu ditambahkan oleh Imam Sobat. Nah, beliau baru mengatakan setelah itu bagi ya Tuhan allati lam tuzkar huna, sisa-sisanya yang tidak disebutkan di sini oleh siapa? Oleh Imam Malawi. Ada 7, berarti yang disebutkan 3. Nah, toleh kadang-kadang. Kok enggak ke rumah ya? Sudah gitu enggak. Nanti kalian saya akan kasih tahu. Kata beliau apa? Ada sekitar 7 gitu. Allati lam tuzkar huna sab'atun. Wa amma ta'rif wal maudhu, karena yang penting wa amma ta'rif wal maudhu wal ghayatul lati hiya al faidatu faqad dzakartu huna. Itu punyanya Imam Nawawi. Sedangkan 3, karena 3 ini tidak bisa lepas untuk mewakili muqaddimatul ilm. Apa saja? Yang pertama ta'riful ilmi. Yang kedua maudhu'ul ilmi. Yang ketiga itu ghayatul ilmi atau faidatul ilmi. Itu nggak bisa lepas itu. Orang-orang mutaakhirin kalau ingin menjelaskan tentang mabadiul fan itu 3 itu biasanya. Yang lain ditinggal. Kenapa? Karena yang sangat urgen itu 3. Yo alasannya nanti. Baru setelah itu beliau mengatakan kata-kata setelah itu menyebutkan yang 7 sisanya wadhi istimdad. Kemudian masail, fadl, hukum, nisbah minal ulum, nama wal ism. Waqad nazamtul asyrata faqultu inna mabadi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu' thumma samra ila akhiri wa man daral jami'a hadha syarafa. Wa man daral jami'a hadha syarafa. Menguasai semuanya, maka dia telah menempati itu tempat keluhuran. Ya, suatu yang luhur. Itu punya siapa? Nah, punya itu muqaddimatul ilm. Jadi muqaddimatul ilm ada ta'rif, ada maudhu, ada ghayah atau faidah. Jaga betul-betul ini. Ini akan disebutkan oleh ulama-ulama mutaakhir. Kalau beliau sempat untuk menyebutkan, maka ini akan disebutkan. 3. Yang sudah pernah di Isauji nyebutkan. Wasiruddin Al-Bahri nyebutkan. Itu ya. Nyebutkan. Yang disebutkan apa? Ta'rifnya saja. Sisanya 2-nya itu mana 2-nya? 2-nya nggak disebutkan karena ta'rif memakai ta'rif birrasmi. Sedangkan ta'rif birrasmi perwakilan daripada penyebutan ghayah, karena isinya ta'rif birrasmi itu faidah, manfaat daripada ilmu. Nah, apa ta'rif birrasmi? Nah, yang belum belajar mantik, insyaallah taala. Ya, kita akan berjalan bersama. Jadi kalian jangan terbagi 3 lah. Mewakili itu. Jadi nggak perlu nanti menyebutkan ya, karena sudah menyebutkan ta'rif ilmu secara rasmi. Karena ada syarah. Maksudnya syarah menyebutkan ta'rif ilmu yang disebutkan hanya sifat yang terkait dengan ilmu. Sifat yang terkait dengan ilmu, bukan zat yang terkait dengan ilmu. Sekarang itu apa zatnya ilmu nahwu yang kalian pelajari? Esensinya ilmu nahwu itu apa? Ya pelajaran mubtada i'rab gitu lah. Salah. Kemudian apa gitu? Fungsinya nahwu itu apa fungsinya? Supaya nanti saya bisa viral ngajar dan sebagainya. Sumpah. Meskipun itu bukan tujuan utama lagi. Enggak. Supaya nanti saya fasih bicara bahasa Arab. Supaya enggak salah kalau baca kitab. Nah, kan itu enggak ada kaitannya sama ilmu nahwu. Seandainya kamu belajar ilmu nahwu kok enggak sampai ke sana. Setelah itu baca kitab kalian masih aneh. Kemudian kalian juga enggak viral-viral. Enggak sesuai tujuan gitu.
Apakah kemudian nahwu itu tidak ada? Tetap ada. Nah, itu namanya rosem. Hal-hal yang terkait saja, tapi bukan esensi. Gak esensi, gak penting istilahnya gitu. Nah, akan ada yang seperti itu. Baik, untuk malam ini kita akan sampai mukadimahnya saja. Sampai mukadimahnya saja. Tabarukan. Setelah itu, setelah mukadimah, saya akan menjelaskan tasawur secara singkat dan kalian ingat-ingat. Gak boleh lupa, harus kalian lupa. Serius ini. Gitu. Secara singkat. Gitu. Atau tasawur sama tasdik singkat. Malam ini berapa sejam? Tak. Udah. Tapi setelah itu kalian nggak paham gitu maksudnya. Ya, nggak dijelaskan. Baik. Beliau di sini mengatakan apa isi dari, ingat ya. Jadi mukadimah itu isinya apa? Mukadimatul kitab sama mukadimatul ilm. Nanti satu persatunya mana? Ini. Alhamdulillahilladzi qad akhraja, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi qad akhraja. Kalian lihat matanya saja. Tenang, saya hafal aman. Hafal mukadimahnya saja. Alladzi qad akhraja, yang telah itu memunculkan nataijal fikih. Nah, maknanya akhraja itu antaja. Nataijal fikri li arba'il hijjah. Kalian kurungi. Nanti ini sir kenapa kok beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang akhrajan nataij. Kenapa alasannya? Karena nanti di akhir pembahasan akan ada khilaf antara falasifah, aneh kalau kayak ini sudah ya. Akan ada perbedaan pendapat antara falasifah, Mu'tazilah sama Ahlussunnah wal Jamaah tentang siapakah yang menciptakan natijah dalam pikiran kita. Kalian yang pernah belajar ilmu kalam, ini supaya menarik minat kalian belajar yang seperti ini. Kalau biasa-biasa saja penjelasannya, saya juga tahu kayak gitu. Itu kan nggak terlalu menarik. Jadi kalau kalian saya tarik seperti ini, kan, ini kok kayaknya seru. Kalau sudah mau sesat itu seru. Iya. Kalau kalian belajar kok kemudian mau sesat itu seru. Loh, kok nggak seperti yang saya anut selama ini? Kayak gitu. Sesat juga. Kemudian gitu. Ini ada kaitannya nanti gitu. Dengan bait saya belum berbicara tentang mantik ya. Dengan halaman, kamu cek halaman 76, halaman 76 yang bait ya, halaman 76, kemudian aqsamul hujjah, kemudian bait keberapa? Bait 120, supaya kalian ngerti gitu, sir kitab musannif ngarang itu gimana. Jadi ulama itu gak sembarangan ditirakati ngarang kitab. Beliau mengatakan apa? Wa fi dalalatil muqaddimati 'alan natijati khilafun ati. Gitu. Wa fi dalalatil muqaddimati 'alan natijati. Jadi muqaddimah itu dalam memberikan dilalah terhadap natijah. Artinya kan kias kan ada natijahnya yang sudah pernah belajar. Loh, kalian kan yang tingkat 1 belum tasdik ya, yang usuluddin. Yang luwah sama sekali enggak belajar mantik gitu. Enggak ada muqarrarnya kok. Gitu. Yang syariah juga sama. Enggak ada mantiknya. Jadi salah masuk. Wa fi dalalatin muqaddimati. Artinya kias itu kan nanti mengeluarkan natijah. Artinya setiap dalil harus ada natijahnya, harus ada hasilnya. Kok kamu berdalil enggak ada hasilnya? Enggak mungkin. Harus ada hasilnya. Tapi gitu. Harus ada hasilnya. Kalau enggak ya batal dalil kamu. Enggak jadi dalil. Enggak jadi dalil, harus ada hasilnya. Nah, hasil daripada dalil ini gitu. Kata beliau khilafun ati. Itu kemudian terjadi perbedaan pendapat. Nah,
Akliyun itu miliknya falasifah. Au adiyun itu miliknya Imam Asy'ari bukan Asy'ariyah. Berarti beda dong kita nanti orang Asy'ariyah dengan Imam Asy'ari. Ya beda. Emang kenapa? Jadi selama ini kita gak ikut Imam Asy'ari. Ikut. Loh kok beda? Nah, itu kalian akan pahami nanti kenapa ada khilaf tersendiri dalam qalbul madhab. Gitu. Jadi yang sudah pernah ngaji fikih, kenapa kok khilaf Imam Romli sama Imam Nawawi? Iya, ya kayak gitu. Udah biasa ya. Kalau gak gitu gak ulama kamu. Mereka itu gak ulama, kalau gak khilaf itu gak ulama. Kok ikut-ikut? Ya muqallid gitu. Ya gak ulama, gak punya pendapat sendiri, gak ulama. Kayaknya ulama itu harus sedikit akal-akalan. Oh kayaknya begini. Gak salah sebelumnya, harusnya begini. Meskipun setelah itu orang setelahnya ngebantah itu. Jadi akal-akalannya itu yang membuat beliau itu jadi ulama. Tapi akal-akalan mereka ya, bukan akal-akalan kita ya. Au tawalludu, malis. Akliyun pertama, akliyun malis. Mohon maaf, akliyun yang pertama itu miliknya Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah. Au adiyun itu miliknya Imam Asy'ari. Au tawalludu itu miliknya Mu'tazilah. Au wajibun itu miliknya falasifah. Ada 4 khilaf. Loh, terus gitu. Kita musannif itu kira-kira yang mana? Alhamdulillahilladzi qad akhraja. Allah yang mengeluarkan itu. Ya. Allah yang munculkan. Tawalludun enggak bisa. Karena tawalludun itu min af'alil ibad. Itu miliknya Mu'tazilah. Nah, berarti tinggal 2. Wajibun enggak bisa. Kalau Allah itu wajib melakukan sesuatu, berarti Allah kena taklif. Itu bukan madzhab kita. Tinggal 2. Ima adi, ima akli. Itu. Yang mana? Nah, kita tunggu. Oh iya, kita tunggu di episode yang masih lama. Nah, tapi yang ingin saya katakan gitu. Di awal beliau sudah gitu. Di awal beliau mengatakan alhamdulillah Allah yang memunculkan natijah. Berarti bukan manusia sendiri yang memunculkan natijah, itu satu. Gitu. Oh, berarti kemungkinannya kalau Allah bisa jadi wajib, bisa jadi mungkinnya enggak? Allah mungkin memunculkan natijah, Allah wajib memunculkan natijah. Yang wajib falasifah. Dan kita dari minhum Asy'ariyah. Kalian apa kalian? Enggak tahu saya kalian apa. Syiah. Enggak tahu. Gitu. Maka kalau ini dibawa kepada gitu. Kalau musannif Imam Mahdhari Asy'ariyah. Gitu. Maka Imam Mahdhari mengatakan apa? Mengatakan alladzi qad akhraja itu enggak bisa wajib. Bisa jadi Allah yang memunculkan natijahnya. Kalau ikut Imam Asy'ari maka adi itu bisa jadi menunjukkan, bisa jadi di. Kalau Asy'ariyah, kalau jumhur Asy'ariyah, akli itu tidak boleh, tidak harus muncul. Tapi Allah tidak menciptakan gimana kalau Allah menahannya, bisa nggak? Nggak bisa. Loh kok Allah nggak bisa melakukan hal itu, gimana? Apakah Allah itu bisa memunculkan natijah? Imam Asy'ari mengatakan bisa. Apakah bisa menahan natijah dari kias? Bisa, itu namanya adi. Bisa memunculkan, bisa menahan untuk tidak muncul. Ya enggak? Apa dan seterusnya. Apakah Allah bisa merubah 1 tambah 1 2? Bisa. Itu adi gitu. Yang akli nggak bisa. Harus seperti itu. Loh berarti Allah nggak bisa? Enggak, bukan Allah nggak bisa. Nggak ada kaitannya sama Allah bisa atau tidak. Ya. Jadi kudrahnya Allah nggak ada kaitannya dengan hal ini. Nah, pusing kan? Ini mencoba untuk seperti itu saja. Tapi ala kulli hal, bukan itu yang akan saya jelaskan nanti. Berikutnya penjelasan berikutnya ini hanya nanti saja. Berikutnya penjelasan berikutnya itu akan lebih soft. Ringan gitu. Ini untuk sekedar memberitakan kepada kalian kalau karakter para ulama menjelaskan ilmu akhlak itu akan seperti itu yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kalian
ya siap-siap yang harus terbiasa gitu. Kalau memang kalian mau belajar ilmu, kalau mencukupkan terhadap kaidahnya saja mafis muskil. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri. Jadi ini menguatkan madhabnya siapa? Madhabnya musannif. Nah, jadi di sini kita tahu kalau musannif itu orang-orang Asy'ariyah. Qad akhraja antajana ta'ijal fikri. Natijah daripada fikr. Natijah daripada fikr. Maka yang dimaksud dengan fikrun di sini nanti adalah kias. Berarti natijatul ya senata kias. Apa maknanya fikrun? Saya ingin maknai gitu saja. Fikrun itu banyak definisinya. Definisinya banyak. Gitu. Tapi definisi yang terpilih adalah tertib umur maklumah litawassul bihi ila amri majhul. Di syarah kalian ada. Di hasiahnya juga ada. Tertib umur di Damanhuri enggak. Kalau kalian baca Damanhuri, Imam Damanhuri tidak mengalifkan seperti itu. Paham? Jadi Imam Damanhuri yang pernah baca syarahnya Imam Damanhuri tidak mengalifkan seperti itu. Ya. Imam Damanhuri mengharakatul nafsi itu bil makulat itu makulat bukan makulat. Makulat hal-hal yang bisa dipikirkan. Tertib umur maklumah litawassul bihi ila amrin majhul. Mentertibkan perkara-perkara yang sudah diketahui litawassul untuk sampai ila amrin majhul, kepada perkara yang tidak diketahui. Contoh mudahnya, kalian dulu sebelum belajar nahwu tidak tahu apa itu kalam. Mahwal kalam? Enggak tahu saya. Apa buktinya kalian tidak tahu? Tanya. Loh. Pertanyaan itu bukti kalau kalian tidak tahu. Enggak, saya tahu, saya ngetes. Loh, enggak, asalnya soal itu apa asalnya soal? Enggak tahu. Makanya kamu tanya. Gitu. Makanya istifham, tolabul fahmi. Berarti kamu kan enggak lam yafham. Gitu. Kita enggak lam yafham, makanya kita tanya. Istifham. Ma huwa al-insan. Nah. Jadi dia sudah urut majhul. Nanti istilahnya ini majhul tasawuri. Kita tidak tahu mentasawurkan. Mentasawurkan itu menggambarkannya dalam otak itu. Apa bahasanya? Kayak gitu. Mentasawurkan. Apakah sama menggambarkan dengan menghayalkan? Beda. Jadi beda antara khoyal sama fikr itu beda. Kalau khoyal berarti kamu sedang membayangkan sesuatu yang mahsus. Kamu lihat kucing tidur, terus kamu pulang. Tadi kok kucing tidur seperti itu ya? Nah, itu namanya khayal itu. Kalau kamu murajaah apa yang saya katakan, ya enggak? Oh, fikrun itu takrifnya, definisinya fikrun itu tertib umur maklum. Nah, itu fikrun. Itu berarti kalian berpikir, bukan berhayal. Jadi kalau berhayal itu kaitannya sama perkara yang bisa dihawas, yang bisa diindrakan. Itu. Kalau berpikir, itu hal-hal yang tidak bisa diindrakan. Itu namanya berpikir. Itu fikrun ini. Jadi tertib umur maklum litawassul bihi amri majhul. Kita lanjutkan. Amri majhulnya sudah ketahuan. Apa mahwal in? Dah selesai. Kemudian setelah itu berhenti. Amri majhulnya sudah diketahui ya enggak? Nah, sekarang kita sudah dapat amri majhulnya dengan pertanyaan ma huwal insan. Sekarang tertib umur maklumah itu apa maksudnya? Jawaban dari ma huwal insan. Saat kalian bertanya ma huwal insan, kira-kira kalian tanya apanya? Tanya alamatnya? Enggak. Aywa ma huwa. Berarti kalian tanya esensinya. Makanya kemudian bahasa Arabnya esensi itu kemudian mahiyah. Mahiyah, nah gitu. Mahwa itu akhirnya. Dan kalian jangan cari di kamus, nggak ada. Kamu nggak ada itu, karena orang Arab nggak tahu. Orang Arab taunya hakikat. Berarti mahwa itu bikinan, ya bikinannya mu'alif. Bikinannya Shahibul Fath. Mahiyah.
Nah, kalau mereka tahunya hakikoh, ya enggak? Esensi sesuatu ya hakikat sesuatu. Mahiyah. Nah, udah ini. Nah, untuk menjawab mahiyah itu, untuk menjawab mahiyah ini, untuk menjelaskan tentang mahiyah, mahwal insan, apakah esensi manusia? Gimana caranya? Caranya kita buat definisi. Nah, definisi itu dibuat dengan cara berpikir dan tartib umur maklumah gitu. Tartib umur 1 harus ada tartibnya. Kalau ada tartibnya berarti tidak bisa 1. Minimal berapa? 2, ya enggak? Tartib kok. Coba ditartib 1. Mana sisa enggak ada, enggak bisa, enggak tartib. Ya, jadi tartib itu minimal 2. Tartib. Umur maklumah. Umur maklumah. Apa yang maksud dengan umur maklumah? Perkara yang sudah diketahui. Gitu. Oh, berarti kalau umur maklumah bukan yang sedang, bukan yang akan datang, tapi makanya dimaksud dengan umur maklumah allati sabaqat fi dhihni. Yang sudah ada di otak. Yang sudah. Dia al-ma'lumah as-sabiqah fi dhihni. Nah, itu yang ditartibkan. Kenapa kok ditartibkan? Pertanyaan gitu. Pokoknya tanya lagi gitu terus. Kenapa harus ditartibkan? Loh iya, karena umur maklumah fid dhihni, umur maklumah, perkara yang kita ketahui di otak kita itu banyak sekali. Gitu. Ya kan? Kucing, teh, handphone, kitab. Apakah manusia? Kucing dan teh kan nggak bisa. Kucing dan teh itu apa? Nggak bisa. Tapi kan umur maklumah. Hah? Umur maklumah enggak? Kemudian kamu cari lagi. Lampu dan dinding. Apakah manusia lampu dan dinding? Gak bisa juga. Tetapi kan umur maklumah. Iya, gak bisa. Loh, berarti butuh sesuatu. Gitu. Apa sesuatunya? Litawassul bihi. Untuk sampai kepada amrin majhul. Berarti harus ada amanya. Harus ada sesuatu yang munasib dengan amrin majhul. Yang munasib dengan amrin majhul. Oh, berarti bukan mutlak umurin maklumah, enggak, tapi al-umur al-maklumah al-mutanasibah. Yang sesuai. Oh iya. Kemudian punya tujuan litawassul bihi ila amrin majhul. Gimana caranya? Ya, ba'da an nufattish gitu. Ma fi dhihnina al-umur al-munasib. Perkara al-munasibah. Perkara-perkara yang ada hubungannya. Kira-kira apa? Kamu ngecek. Oh, ternyata dia bisa bergerak. Oh, pertama, coba mahwal insan. Kamu mengumpulkan. Kamu lihat Zaid. Katanya Zaid itu insan. Tapi kan kamu belum tahu apa insan. Gak bisa diwakili. Mahwal insan Zaid. Gak bisa. Gak sah itu dimantik. Meskipun gitu, sebagian ulama mengatakan itu sah, tapi itu bukan mantik. Itu ta'rif bil misal. Ta'rif bil mahwal hayawan kitun. Sah itu, tapi itu gak sah bil mantik. Gak sah. Ya terus kita apa? Kucing juga, berarti kita hayawan. Mahwal insan gitu. Hafid. Ya terus saya. Kalian. Nah kan gitu kan. Nah gitu, gak bisa mewakili. Tidak bisa mewakili. Nah kemudian dicari, ya enggak, ditaftish tadi. Caranya gitu. Meskipun ini pembahasan detailnya di filsafat, karena mereka yang membuat takrif terhadap tabiatus syai. Tahu tabiatus syai? Kucing itu apa takrifnya, gelas itu apa takrifnya, itu urusannya ulama-ulama falasifah. Ala kulli hal, kita tidak punya urusan. Nanti kalam itu ditafsir dulu gitu. Lafaz kalam. Katanya orang bicara itu namanya kalam. Oh, berarti ada lafaznya. Lafaz. Kamu nyari lafaz. Bentar. Kalau semua lafaz enggak kayaknya. Itu oh lafaz. Murakab, mufid. Nah, itu disusun tertib. Jadi kita tahu bahwasanya yang dimaksud dengan fikrun itu tertib, umur, maklumah al-mutanasibah, as-sabiqah fi dhihni. Paham? As-sabiqah fi dhihni. Tujuannya apa? Litawassul bihi ila amrin majhul. Makanya mahwal insan hayawanun natik. Nah, itu hayawanun natik.
Nah, ulama mantik memberikan kategori terhadap umur maklumah yang ditertib itu ada kategorinya. Pembahasannya nanti di mantik dikenal dengan kulliyat khamsah. Kategori pertama ini apa? Jenis. Kenapa kok dia dikatakan jenis? Karena lebih umum daripada yang kedua sepertinya gitu. Umpama. Jadi ada kategorinya. Itu dikenal dengan apa? Kulliyat khamsah. Udah. Jadi ada tertib. Jadi yang penting kalian sudah tahu. Yang dimaksud dengan apa? Fikrun itu tertib umur maklumah ditawassul bihi ila amrin majhul. Nanti ada fikrun fit tasawwur, maka menghasilkan namanya definisi. Itu adalah proses fikrun yang ada di tasawwur. Ada proses fikrun yang ada di qiyas atau di tasdik. Namanya adalah qiyas. Nanti pembahasan detailnya saat kita membahas tentang al-alam hadis. Bab alam hadis. Al-muhim kawan-kawan, kalian tahu tentang fikrun. Udah, selesai. Jadi fikrun itu tertib umur maklumah ditawassul bihi ila amrin majhul. Dan kita sudah terapkan tadi ya. Udah, itu contohnya. Kemudian kalian ya tinggalkan takrif yang lain. Kan enggak ada urusannya. Harokatul apa harokat enggak ada. Kemudian setelah itu li arda bil hija. Al hija maksudnya akal. Hija itu. Li arda bil akli. Arbab itu ashab. Rabbun bermakna sahib. Maknanya adalah pemilik akal. Maksudnya adalah ulama mantik ya. Li arda bil hija itu maksudnya ulama mantik. Karena mereka dikenal sebagai muqalla. Kalau ada ulama di kitabnya mengatakan waqala al-muqalla, maka yang dimaksud adalah orang-orang yang itu istawala nafsuhu dia ulum akliyah. Ulum akliyah itu usul fikih, ilmu kalam, mantik, filsafat. Itu ulum akliyah. Yang murni ulum akliyah. Gitu. Lalu terus bahasa itu apa? Nakliyah, karena itu riwayat bahasa itu. Balaghah ya kan urusannya sama bahasa juga. Ada campuran nakliyah sama yang akliyah tutsir. Makanya dimaksud nanti muqalla itu mutakallimin, manasikoh, falasif atau hukama, usuliyun itu yang maksud. Liarta bil hijah, tapi yang di sini ulama manasikoh. Wa hatta anhu min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Itu. Kemudian hatta itu menurunkan atau melepas. Anhum dari mereka, dari warababil hijah tadi, min sama'il aqli, dari al-aqlul ladzi kas-sama. Kullu hijabin, setiap hijab, min sahabil jahli. Hijab itu maksudnya penutup. Min sahabil jahli. Minal jahlil ladzi kasahab, daripada kebodohan yang seperti awan, ya kan? Karena awan menutupi kecerahan langit. Itu juga. Bodoh itu menutupi kecerdasan kalian. Sama al-aqlil ladzi kasama. Kenapa akal itu seperti sama? Fi rif'atihi. Karena luhur akal itu, ya enggak? Tinggi gitu. Hatta badat lahum. Nah, setelah dilepas hijabnya, setelah dibuka hijabnya, ya, kemudian hatta badat lahum syumusul ma'rifah, sehingga tampak bagi mereka, bagi muqallaf tadi, syumusul ma'rifah. Apa? Al ma'rifah alladzi kasyumus. Syumus itu jamak daripada syamsul. Berarti banyak dong. Nah, ini kalian nanti kita akan belajar ini. Loh, bukannya matahari cuma satu? Enggak, banyak matahari itu. Loh, bukan satu. Iya, karena kalian itu gitu. Karena kalian itu ikhtasartum bil waqi'. Kalian hanya mengiktibar waqi' saja. Makanya itu, ulama-ulama kita, salah satunya Imam Dawwani, dia mengatakan kita itu punya dua alam, alam kabir, alam shawir. Alam shawir itu mahsusat, alam kabir itu akal kita. Karena isinya makbulat sama bukan makanan. Karena isi akal kita itu makbulat sama masyrubat, makbulat sama mahsusatnya.
Isinya akal kita itu ma'kulah, hal-hal yang dipikirkan kemudian dengan apa? Masusat. Hal-hal yang bisa kita indrakan, itu isinya akal kita. Nah, sedangkan alam khariji itu isinya apa? Masusat fakot. Sehingga dikatakan alam shawir, ini alam kabir. Itu. Ada yang membalik, enggak. Yang di luar alam khariji itu alam kabir. Karena tempurung otak kita kecil, gitu. Tapi ini enggak keren. Ini alam shawir. Baik, ala kulli hal kawan-kawan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Al-ma'rifah allati kasum. Ra'au mukhaddaratiha, ya, seperti matahari karena ma'rifah itu sudah jelas. Ya, seperti matahari memberikan cahaya, ra'au mukhaddaratiha kasifah. Maka melihat itu tabir-tabirnya itu tersingkat mukhaddarah. Tabir-tabirnya ma'rifah atau kembali pada ma'rifah, mukasifah itu tersingkat. Kemudian beliau mengatakan ahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Ya. Kita bertahmid ahmaduhu jalla 'alal in'ami. Jalla itu sifat daripada hadamir itu. Jalla 'alal in'ami. Jalla itu Allah, kita bertahmid kepada Allah yang Maha Agung 'alal in'ami terhadap nikmat-nikmat bi ni'matil imani wal islami. Saat menyebutkan nikmat, tapi nikmat iman dan nikmat Islam. Man khassana bi khairi man qad ursila. Allah Subhanahu wa taala juga mengkhususkan, mengistimewakan kita bi khairi man qad ursila, dengan terbaiknya, paling baiknya seorang rasul yang diutus. Wa khairi man hazal maqamatil ula. Kemudian paling baiknya seseorang yang hazal menempati maqamatil ula, maqam yang ula, tinggi. Ya, karena kita ketahui semua ittifaqan ijma' mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW afdalul makhluqin fil alam, afdalul makhluqat fil alam, ya enggak? Kecuali Imam Jamal. Ya, katanya lebih ini, tapi khurfun lil ijma' dibantah, enggak bisa. Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa. Rasulullah SAW Muhammad sayyidi kulli muqtafa, tuannya kulli muktafa, setiap tuan. Muktafa itu yang muttaba, orang pemuka yang diikuti. Muktafa itu muttaba, ya. Jadi Rasulullah pimpinannya orang-orang yang diikuti. Orang yang mengikuti gimana? Kalau yang diikuti Rasulullah jadi pimpinan orang yang diikuti, berarti ya apalagi yang ikut. Jadi jelas. Al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa. Pertama Al-Arabi itu Al-Arabi itu nisbat kepada apa? Kepada bangsanya Rasulullah itu bangsa, ya, terhadap bangsanya Rasulullah. Al-Hashimi itu nisbat terhadap apa itu namanya? Ya, keturunan nasalnya Rasulullah itu Bani Hashim. Al-Mustafa itu menjelaskan apa? Rasulullah itu terpilih, ya. Sifat berikutnya itu Al-Mustafa, yang sebagaimana yang kita ketahui bersama gitu ya. Oh, Al-Mukhtar, Al-Mustafa, ya, karena Mustafa sebagian mengatakan bahwasanya Mustafa itu lebih khusus daripada Mukhtar. Karena Mukhtar itu umum itu artinya terpilih dari, bisa jadi di antara yang terbaik dipilih yang baik, itu Mukhtar. Di antara yang baik dan buruk dipilih yang baik, itu juga Mukhtar. Di antara baik dan buruk, kalau terpilih yang baik, itu namanya mukhlas. Itu khalis. Min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'iwan syahid. Min baini farasin, di antara kotoran, wa damin dan darah. Berarti di antara kotoran, ya, dan darah. Berarti hal-hal yang buruk. Labanan khalisan. Nah, ada susu yang khalis. Berarti khalis itu sesuatu yang baik di antara yang buruk. Antum ustaz terbaik di antara orang-orang terburuk itu. Sudah, alhamdulillah. Ya. Nah, Mustafa enggak? Mustafa itu di antara orang-orang terbaik yang paling baik. Itu Rasulullah. Atau Mustafa, Istifa. Sallallahu alaihi
Madamal hija, bersolawat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Madamal hija, selama al-hija. Apa hija tadi? Akan ya. Yahudu itu menyelami lujaja min bahril ma'ani. Itu. Yahudu lujajan min bahril ma'ani. Lujajan itu gelombang. Min bahri dari lautan makna. Loh, kenapa kok mengatakan gelombang dan seterusnya? Pokoknya isinya muqaddimah. Gini, kalau kalian gitu, cocoknya orang yang masih belum belajar dia belum pernah belajar balaghah, itu jangan baca muqaddimah, itu saran harusnya. Tapi kan ini tabarrukan, nggak kita jelaskan, diterjemah saja. Kenapa alasannya? Loh ya karena di sana banyak isti'arahnya, banyak tasbihnya, dan kita belum belajar balaghah. Makanya kemudian kenapa itu sebagian ulama kita atau sebagian masyayikh mengatakan kalau mau belajar balaghah, bayan itu harus dipelajari dulu, ma'ani belakangan. Bayan dulu baru ma'ani. Karena kita ketemunya sama bayan terus, dikit-dikit majas. Beli nasi goreng, kan nggak nasi digoreng, ada bumbunya, ada kan gitu kan, ada bumbunya. Terus apa kamu harus perlu menjelaskan ini nasi goreng, bumbunya digoreng, kemudian apa? Capek kamu. Makanya bayan lebih dahulu dipelajari karena itu yang akan kita temukan di mana, di muqaddimah di kami lihat ya. Imbahril ma'ani minal ma'ani alladzi kal bahr kal bihar. Itu makna-makna yang seperti lautan. Oh, berarti banyak sekali, luas sekali memang ya. Karena dari segi luasnya sampai tidak ada kata yang bisa mewakili makna itu. Ya kan? Nah, itu pernyataannya Imam Amiti. Saat berbicara dengan seseorang, beliau saat menjelaskan apa ya ibarat yang pas itu apa ya, sampai gak ketemu gitu. Kenapa? Dari segi gak bisa mewakilinya gitu, terlalu banyak makna yang ada di otak kita gitu. Nah itu kenapa pemantik jadi rumit, itu karena ngurusi makna itu. Iya, karena ngurusi makna itu. Imbahril ma'ani, ay al-ma'ani allati kal bihar, luas, kemudian lujaja dan berombak. Kenapa kok berombak? Ini gitu gambaran surah daripada su'ubatil makna. Rumitnya makna itu digambarkan dengan ombak itu. Gitu. Kalau lautnya tenang kan enak ya. Bahkan yang nggak bisa berenang pun ngapung. Gitu. Tapi kalau berombak, yang bisa berenang ya aneh. Lujaja itu bentuk daripada su'ubatul ma'an. Su'ubatul ma'an. Kemudian menggambarkan yahudu gitu, diqqatul ma'an. Kenapa harus kamu menyelami? Loh iya, nggak bisa di dasar saja, harus menyelam gitu. Kalau tenggelam, tapi kan dia nggak menyelam, tapi tenggelam. Ya iya sudah, biarkan dirimu tenggelam. Nggak niat tenggelam itu, nggak niat menyelami, tenggelam sendiri. Ya gitu, seperti kalian di sini. Ya Allah, kok banyak sekali yang harus dipelajari, ini apa-apaan ini? Nah, udah berarti kamu tenggelam ya, nggak niat nyelami. Ya yahudu itu menyelami. Ya, ini gambaran terhadap diqqatul ma'an. Jadi yahudu itu gambaran daripada diqqatul ma'ani. Bihar itu gitu. Wasi'ul ma'ani, makna itu wasi, luas, kemudian lujaja itu su'ubatul ma'ani. Dalam, luas, rumit. Oh, pas itu sudah untuk dipelajari ya kan? Pas itu sudah. Wa alihi wa sahbihi dawil huda. Kemudian keluarganya beliau, kemudian sholawat dan salam terhadap keluarganya beliau, wa sahbihi, kemudian sahabat-sahabat beliau dawil huda. Ya, mereka ahlul huda wa tuqa, ya, pemilik dawil huda, pemilik hidayah. Mansyubihu bi anjumil fil ihtida. Orang-orang yang diserupakan, dianjungin dengan bintang-bintang fil ihtida, dalam memberikan hidayah. Dalam memberikan hidayah. Ya, ashabikan wujud. Wanita itu. Ya, seperti kita itu. Hadis doain. Kemudian dia doain. Cuma doain, ada yang mengatakan mampu. Wa ba'du falman. Nah, udah selesai itu. Tadi itu sudah selesai. Itu muqaddimah yang seharusnya muqaddimah kitab yang seharusnya. Sholawat dan salam. Nah, tapi kawan-kawan, tadi ada nggak kira-kira gitu yang nyerempet pembahasan nanti?
Ada antajal fikr. Itu nanti kalian belajar balaghah di Fanul Badi, Bara'atul Istihlal. Bara'ah itu piawai, apa piawai? Ya pinter gitu maksudnya, pandai. Istihlal itu apa? Istihlal itu memberikan istihlal, makna istahalla itu qaddama syai'. Jadi mengedepankan sesuatu, membuat sesuatu itu di depan, namanya istihlal. Bara'atul Istihlal. Pintar dalam memberikan prolog, nah gitu kira-kira. Ya kayak kalian kalau khutbah gitu, mukadimahnya banyak, isinya cuma supri. Pokoknya alhamdulillahilladzi anzala itu banyak sekali. Ya sudah diperbanyak itu. Karena nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kenapa nggak sekalian kalau kalian sholawat dibaca bukan yang amin tajam sampai pasal 10. Enggak. Kemudian wa ba'du. Artinya amma ba'du. Loh terus mana muqaddimatul kitab yang kita jelaskan kenapa kok ngarang, kemudian nama kitabnya apa? Nah, itu di mix dengan muqaddimatul ilmi. Wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Bait ini menjelaskan tentang wayatu ilmi mantiq. Wayahnya ini apa wayahnya ini mantiq? Sama dengan wayahnya nahwu, apa? Menjaga. Udah. Kalau mantiq itu menjaga akal dari kesalahan, kalau nahwu menjaga lisan dari kesalahan berbicara. Bukan dari perkataan kotor. Yang menjaga perkataan kotor itu ya tasawuf. Ternyata kalau kalian belajar tasawuf ternyata nggak terjaga juga ya. Anda bisa itu. Ya, hanya. Ini bait ini menjelaskan tentang ghayatul mantiq. Wa ba'du fal mantiqu lil janani. Janan itu adalah hati sebetulnya, maknanya janan itu. Berarti menjaga hati. Ayo menjaga hati. Lah bukannya menjaga akal. Ayo menjaga akal. Loh kok menjaga hati dan bukan? Nah, kita perlu ketahui terjadi khilaf antara para ulama. Itu makanul akli. Tempatnya akal itu di mana? Apa-apa khilaf ya kan? Tempatnya akal itu di mana? Menurut kalian di mana? Di otak. Oh, kalian Hanaf kalian. Bukan Syafi'i. Loh iya. Tempatnya akal di sini gitu. Loh kalian Hanaf berarti. Alasannya apa? Iya, itu. Karena orang-orang saat dikatakan mana akal kalian di sini gitu. Karena isyarah zahirahnya itu di sini. Gitu. Kalian harus paham ya, gak bisa. Kalian harus mikir, gak bisa. Kalian harus mikir ya. Kalian harus berpikir. Isyarah zahirahnya ke sini. Berarti makan aklifin. Di mana makan aklifin? Di sini. Nah, imam kita Imam Syafi'i gak mau kamu enggak. Tahqiqnya itu di hati. Itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-Qur'an. Mau gimana tuh? Mereka itu punya hati tapi gak paham. Loh, kok hati kok paham? Harusnya hati itu merasa. Ini kok paham? Yafqahun. Gitu. Oh, berarti akal itu tempatnya di hati. Loh, terus di otak itu apa? Wa nuruhu fid dimal. Jadi gitu. Al-aqlu fil qalbi wa nuruhu fid dimal. Cahayanya yang sampai ke sini ya, kira-kira gitu. Itu akal-akalan gitu. Tapi akal-akalannya mau Syafi'i ya. Aneh-aneh kan. Jadi al-aqlu di mana? Fil qalbi. Maka sudah benar gitu. Ada yang ulama yang memajaskan bil janan al-muradu bihi al-aqlu. Enggak gitu. Tetap majas sebetulnya gitu. Karena yang diinginkan bil janan bil qalb, tapi dikrul makan. Kemudian yang diinginkan apa? Iradatul ya. Dikrul makan wa iradatul hal. Alamannya apa? Mahaliyah. Ya enggak? Majas apa? Majas apa? Bagus. Itu berarti manfaat. Saya ngajar balaghah itu manfaat. Tahu itu bagus. Wa ba'du fal mantiqu lil janani. Janan yang dimaksud adalah akal. Akal yang tempatnya di hati, wa nuruhu fid dimal. Nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Apa hubungan antara mantik dengan akal? Hubungannya apa? Nisbatul mantik lil janan. Maksudnya, hubungan yang dimaksud adalah
Apa royahnya mantik untuk jalan itu apa? Untuk akal itu apa? Nah, kan nahwi sebagaimana nisbah antara nahwu dan lisan. Apa hubungannya nahwu dengan lisan? Kalau mantik ismatul fihna anil khata' fil fikri, ismatul fihna anil khata' fil fikri, menjaga otak dari kesalahan berpikir. Itu liman yura'i dzalik, bagi orang yang mura'ah tadi, memura'ah. Bukan nafsul mantiknya yang menjaga, tapi nafsu riayah. Yang perhatian terhadap mantik itu akan terjaga otaknya dari kesalahan. Gitu. Oh berarti begitu juga dengan nahwu ya kan nahwu. Berarti nafsu riayah. Itu. Riayatun nahwi, mura'atun nahwi. Mura'atun nahwi itu taksimu al-lisan anil khata' fil kalam. Bisa menjaga lisan dari kesalahan berbicara. Nah, tapi kan ada orang belajar nahwu tapi belibet kalau baca kitab, kalau ngomongnya juga belibet gak jelas gitu. Ya karena dia tidak murah. Jadi seperti itu. Jangan disalahkan nahwu, ternyata selama ini kita salah persepsi. Saya sudah belajar mantik bertahun-tahun, tapi kok salah terus saat berpikir. Oh, pikiran kamu kotor, jangan-jangan gitu. Jangan-jangan kamu tidak murah itu. Bisa jadi seperti itu. Salah terus. Paham ya? Ini faidah. Udah, berarti royah sudah disebutkan, ya enggak? Muqaddimatul ilm atau mabadiul fan atau mabadiul ilm salah satu disebutkan. Royahnya. Kemudian tambah lagi dijelaskan, fayaqsimul afkara. Ini kemudian bayan daripada nisbatul mantiq lil janah. Apa penjelasan hubungannya itu apa? Fayaqsimul afkar an ghayil khata'. Fa-nya fasihah. Idza alim tadari, itu maksudnya. Faul fasihah. Faul fasihah itu jawab an syartin muqaddar. Fayaqsimul afkar, maka menjaga afkar, pikiran-pikiran tadi itu. Apakah pikirannya yang dijaga? Enggak. Yang dimaksud dengan afkar di sini bukan fikrun tartib umur maklumah di tahun bukan, tapi adhan. Otak itu. Karena pikiran ya tempatnya di otak tadi. Nuruhu fit dimal. Ya. Kan fayaqsimul adhan an ghayil khata'. Gitu. Kesesatan berpikir ya salahnya, sesatnya sesuatu yang salah gitu. Ghayin itu sesat. Khata' itu ya salah. Ya kalau sesat, ya kalau sudah sesat ya salah berarti. Enggak jelas. An ghayil khata'. Nanti kamu akan menemukan ada khata' itu tidak ghaib. Ada ulama mengatakan ghaib itu lebih umum daripada khata'. Ada yang mengatakan khata' itu yang lebih umum daripada ghaib. Ada salah tapi enggak sesat. Ada salah tapi enggak sesat. Ada salah sesat. Nah, nanti kalian cari sesat itu apa sebetulnya itu. Jangan mudah kalian menyesatkan orang. Sesat. Kenapa? Masih garam masih ini terlalu banyak sesat dong. Sesat gitu. Baik. Setelah menjaga itu, baik, dia tidak pernah salah sekarang. Berpikirnya bukan tidak pernah salah, itu. Sulit untuk salah ya enggak? Berpikirnya. Sudah belajar mantik, sulit untuk salah. Tapi kadang dia tidak dakik pikirannya. Artinya dia berpikir sesuatu yang sathi saja, yang dasar-dasar gitu. Kalimat ada berapa? Ada 5. Ya kok ada 5? Ya, tak tambah sendiri 2. Karena saya menemukan sesuatu yang baru. Loh, tapi itu kan harfun lil ijma, enggak ada urusan. Umpama kalian berpikir pokoknya. Nah, ada yang tidak terdekik. Wa anda kifan. Pemahamannya tidak ada. Untuk mendapatkan dakikul fahmi, nanti orang yang pemahamannya dakik dikotun fil fahmi disebutnya sebagai qawiyun fil fahmi. Ya aku ya. Beda dengan adkiya. Beda orang cerdas. Orang cerdas itu cepat paham, tapi belum tentu dia dalam pemahamannya. Jangan bangga kalian, gitu. Enak ya, cepat hafal. Ya kan cepat hafal. Saya telat telmi saya. Dan jangan-jangan orang yang telat berpikir itu jangan-jangan mendalami apa yang sedang dia cerna. Bukan alik malah itu keren itu, masya Allah, masya Allah.
Kamu nggak paham-paham, iya. Jangan-jangan seperti itu, iya nggak? Iya, gitu. Batik fil fahmi itu bisa jadi dikotomi. Wa andaki fil fahmi. Ini disebutnya apa kok? Qawiyun fil fahmi. Orang zaki itu suratul fahmi itu zaki. Tapi diqqatul fahmi itu qawi. Allahumma ja'alna minal aqwiya. Wa andaki fil fahmi itu. Ya kalau ngajar itu terlalu banyak khutbahnya ya. Banyak khutbahnya, enggak jelas. Ya, memang dia tukang khutbah kok. Khotib. Yaksiful ghita. Yang menyingkap apa? Ghita. Ghita itu apa? Penutup. Jadi ya. Dan wayaksiful ghita anda kikil fa. Nah, pertama pemahamannya tidak dakik, sekarang menjadi mendalam. Itu apa diqqatun fil fahmi? Mudahnya gini. Diqqatun fahmi itu tadqiq itu mudahnya adalah kalau seseorang membuat pernyataan itu, maka dia butuh dalil. Ya enggak? Buat pernyataan harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Pernyataan ilmiah ya. Kalau nggak ilmiah nggak apa-apa, nggak ada dalilnya. Itu saya berdiri. Apa harus ada dalilnya? Itu nggak perlu. Saya manusia, nggak perlu ada dalil. Nah, sekarang ada orang buat dakwah, klaim, maka harus ada dalilnya. Saat dia membuat dalil, berarti dia haqqaqah gitu. Gitu. Haqqaqah syai', haqqaqah kalamahu. Dia mentahqiq kalam. Berarti tahqiq itu maknanya ityanul dalil, ityanul adillah. Gitu. Alat dakwah, mendatangkan dalil terhadap dakwah. Satu saja. Kok kamu menambah dalilnya? Kamu tambah dalilnya. Itu namanya tadqiq. Itu salah satu contohnya. Diqqatun fil fahmi. Itu salah satu contohnya. Salah satu ya. Jadi masih ada banyak hal yang terkait dengan daqiqul fahmi. Makanya dikatakan daqiq karena halus gitu. Tidak semuanya bisa mengerti. Jadi biarkan orang lain itu, kamu ngapain belajar sampai lama kayak gitu padahal satu permasalahan. Nggak masalah. Karena ini perkara-perkara halus yang ya kasat gitu, nggak bisa kok kasat sih, transparan. Faha kamin usulihi qawaidah. Udah. Nah terus kemudian selain apa? Selain itu tadi ya sekaligus menjelaskan takrif mantik secara rasmi. Apa takrifnya mantik secara rasmi? Ilmun atau qanun, alatun, qanuniyatun gitu. Taqsimu mura'atuha ad-dihna anil khata' fil fikri. Kalian cek nanti di syarahnya. Pokoknya ini untuk muqaddimah saya nggak buka syarah, kalian yang buka. Tapi kayaknya seperti itu syarahnya. Sekaligus apa di sini? Ta'rif. Oh ya, sekaligus ya, saya. Loh maudhu'nya mana maudhu'nya? Ya kan tadi maudhu' kan? Nah, ini. Faha kamin usulihi qawaidah. Ai fakhud min usulihi, haka itu isim fi'il amr. Haka ai fakhud min usulihi ai min usulil mantiq. Lah apa ini maksud dengan usul di sini? Berarti mantiq itu punya usul, punya furu'? Enggak, min ummahatil mantiq. Ummahatil mantiq. Ummahatil mantiq itu adalah kitab-kitab yang besar-besar di mantiq. Syifatnya Ibnu Sina. Umpama gitu. Tajridnya Nasiruddin, bukan Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin At-Tusi. Wah ada. Pokoknya ya kitabnya Ghazali, kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, pokoknya kitab-kitab mantiq yang keren-keren itu. Ummahatil mantiq. Yang masih ada filsafatnya. Faha kamin usulihi qawaidah, terjemah kaidah-kaidah. Nah, apa kaidah itu? Kaidah itu maknanya adalah amrun kulliyun. Amrun kulliyun. Apa kulli? Nanti kita akan pelajari di nanti. Amrun kulli, bahasanya. Terjemahannya. Tapi ini tidak mewakili sesuatu yang universal. Oh berarti am. Nah kan repot kan, salah. Gak sama antara am sama kulli. Hati-hati. Kan am universal juga. Tapi gak beda tapi. Makanya saya salah satu orang yang tidak sepakat kitab-kitab Turas itu diterjemahkan. Gak sepakat saya.
Tapi kan pesantren besar gak ada urusan ya. Kecuali ada pengecualian. Kecuali dijelaskan terjemahannya apa. Setuju. Kenapa? Karena terjadi itu iltibas di mana? Di mustalahat. Nanti kalian kira am itu universal. Am itu universal, mencakup ya. Kuli, tapi beda kuli sama am. Beda itu. Yang belajar yang tahu. Sama kayaknya gitu. Gak ada. Pokoknya beda. Gak setuju gak apa-apa. Gitu. Kita akan silap gitu kan ya. Ya saya sama kok kayaknya. Ada satu khilaf yang mu'tabar. Inilah khilaf man lahu hadud benar kok. Apa dikit-dikit kalau kita enggak paham khilaf enggak bisa. Qawaidah apa qawaidah? Qawaidah itu apa? Amrun kulliyun. Itu muntabiqun ala juz'iyatihi. Yang bisa diterapkan kepada juz'iyatnya. Nah, kita tahu contoh mudahnya yang sering kita contohkan kullu fa'ilin marfu'. Kuli itu maksudnya universal, maksudnya mencakup segala sesuatu atau mencakup juz'iyat yang ada di bawahnya. Ja'a Zaidun, rafa kan? Itu. Kemudian Ja'a Muhammadun, rafa. Ja'a Zainab juga rafa. Ya sudah, itu kan fa'il. Fa'il. Kamu siapa fa'il? Kamu fa'il. Udah rafa semuanya. Nah, itu namanya juz'iyat. Mudahnya ya kayak gitu. Itu qaidah. Amrun kulli muntabiqu ala juz'iyat. Nah, kaidah-kaidah mantik ini tajma'u yang terkumpul, atau bahasanya kaidah itu bahasa lainnya masalah atau masail ya. Jadi diambil dari ummahatul kutub di mantik. Ya kan? Apa? Kaidah-kaidah. Kaidah yang seperti apa? Tajma'u yang bisa menghimpun min fununihi fawaidah. Min fununihi atau min masailihi, baru fan di sini masail. Fannun itu maknanya ilmun. Ilmun itu kalau sudah masuk dalam ranah apa? Ilmu yang ditulis, maknanya adalah masalah. Apa masalah? Nanti kita tahu pas bahas qadiyah pokoknya. Pasti. Pokoknya hal aneh yang selama ini kalian temukan, yang menemukan, yang sadar menemukan itu, yang nggak sadar nggak pernah menemukan kayaknya. Tapi kok saya kayaknya pernah baca, nah itu nggak sadar. Itu kita akan tahu nanti dengan mantik itu. Pokoknya kamu harus belajar mantik. Haram, nggak wajib. Tajma'u min fununi ay menghimpun. Jadi kaidah-kaidah ini menghimpun permasalahan-permasalahan mantik min fununi ay min fununil mantik ay min masailil mantik fawaida. Tajma'u fawaida min fununi. Ya. Faidah-faidah yang ada pada permasalahan-permasalahan mantik. Gitu. Jadi seperti itu. Apa faidah itu? Apa worot itu, apa woya itu beda. Ada faidah, ada worot, tapi kita nggak menjelaskan. Saya kan kalian baca sendiri di hasyiahnya. Kalau paham kalian tanya nanti. Nah, kemudian, dari sini kita tahu ya nggak? Karena beliau menyertakan kaidah. Nah, di kaidah itu berarti harus ada permasalahan. Di permasalahan ada tema pembahasan. Nah, itu maudhu'nya mantik. Apa? Ada tasawur, ada tasawur atau tasbih. Sudah 3 sudah disebutkannya enggak? Tapi menyebutkannya, beliau menyebutkan maudhu'nya itu tidak sharahatan. Gitu. Almi. Ya, tanwih. Jadi bil isyarah. Misalkan sama itu saya menamainya Sulamil Munawwarati dengan Sulam Munawwarah. Ya, sudah. Ini salah satu apa? Muqaddimatul kitab. Nama kitabnya apa? Sulam al-Munawwarah. Tapi Imam Baijuri di hasyiahnya, jadi Imam Baijuri punya hasyiah terhadap mantik. Murawnak. Loh, kenapa kok murawnak? Enggak. Karena murawnak itu lebih afsah daripada munawwarah. Gitu katanya gitu. Katanya beliau. Enggak marah ya. Nanti kalian lihat.
di Hasyiah Bajuri ya. Lihat di Hasyiah Bajuri di kata-kata sama itu bisulamil munawwarati Imam Bajuri wal afsah, dan yang afsah itu adalah muraunati. Muraunak. Itu ya. Yurqa bihi sama ilmil mantiki. Yang digapai bihi dengannya. Apa yang digapai sama ilmil mantiki? Langit daripada ilmu mantik. Maksudnya puncak daripada ilmu mantik. Apa yang maksud dengan sama ilmu mantik? Adalah ummahatul kutub. Paham ya? Yang dimaksud beliau itu mutawwalat. Mutawwalat, kitab-kitab mutawwalat daripada mantik. Kalian ingin belajar mutawwalatnya mantik. Kalian sudah beli kitabnya. Beli kitab apa kalian kemarin? Beli kitab Al-Isyarat wa Tanbihat di Indonesia. Masya Allah. Malah gitu. Ini Isyarat wa Tanbihat, beli sama siap beli. Karena kalian dengar dari seniornya. Kitab apa yang bagus kira-kira? Senior kalian lagi senang-senangnya belajar mantik. Goblok senior lagi. Nah, iya kan, nilai juniornya dengan dirinya ya nggak boleh. Kira-kira saya harus beli apa? Kitab ini bagus ini, Isyarat wa Tanbihat. Saya ingin belajar mantik. Oh, Samsiah bagus. Dia belum belajar mantik. Ini dolal, dolun, senior dolun, dolal. Lagi semangat belajar mantik. Itu sama ilmu mantik. Kenapa sama ilmu mantik dimaksud ummahatul kutub fil mantik atau mutawwalat? Wallah arju, dan kepada Allah SWT bil hasr, taqdimul maf'ul bil hasr. Arju, saya mengharapkan ayyakuna khalisha, supaya saya itu jadi orang yang ikhlas. Diwajhil karim terhadap apa? Wajhil karim, wajahnya Allah. Oh, jasimah. Wajahnya Allah SWT. Jadi Allah punya wajah. Kalau punya wajah berarti ganteng enggak ya? Kalau wajahnya saja kan horor. Wajah saja horor. Oh, nggak ada kepalanya. Ya Allah, gimana? Mulai membayangkan kamu ada badannya ada. Nah, penting nggak kalian belajar kalau majas? Maknanya zat, lidadihil karim. Ya, karena zat itu perwakilannya adalah wajah. Makanya KTP kalian isinya wajah saja. Nggak ada tangan kalian. Wajah. Karena untuk mengenal zat seseorang itu dari wajahnya. Ini perwakilan zat seseorang. Perwakilan zat. Berarti lidadihil karim. Itu faedahnya. Ya, ulama itu kalau ingin membahasakan zat, perwakilan anggota badan itu mana? Wajah, sama leher. Loh iya, kalau kamu gak ada lehernya, kacau kali. Diwajihil karim. Ai lidadihil karimi, lidadillah subhanahu wa ta'ala al-karim, yang maha derma. Laisa qaliso, ai laisa naqiso. Laisa naqiso. Laisa qaliso itu laisa naqiso. Wa ayyakuna nafi'an. Nah, ini salah satu harapan musannif itu. Nafi'an itu tadi ini berarti juga salah satu sebab. Nanti ada istilahnya illah ghaiyah. Illah apa illah ghaiyah itu? Latar belakang illah ghaiyah. Apa? Sesuatu yang memantik seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya illah ghaiyah. Penyebab yang dijadikan tujuan dari proses apa yang dia kerjakan, itu namanya illah ghaiyah. Itu illah itu allati ju'ilat ghayatan. Sababun allati ju'ilat ghayatan. Sebab yang dijadikan sebagai tujuan. Apa tujuannya beliau? Ya nafi'an lil mubtadi wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi. Nah, ini salah satu sabab ta'lif. Kenapa kok beliau mengarang ini? Ya. Salah satunya khalisah nafi'an lil mubtadi. Itu. Semoga bermanfaat bagi mubtadi. Siapakah mubtadi? Siapa mubtadi? Kita.
Wa ayyakuna nafi'an. Semoga bermanfaat bagi siapa muktadi. Nah, siapa muktadi itu? Muktadi itu adalah itu man laisa lahu tasawwurun fil masail. Dia yang tidak punya tasawur terhadap permasalahan. Nah, tuh, gak punya masalah. Punya masalah. Kamu belajar apa? Belajar apa sih kamu? Nah, dia muktadi berarti. Belum punya gambaran terhadap permasalahan. Kalau sudah punya gambaran tapi dia tidak bisa berdalil, namanya mutawassit. Gitu. Ya kan? Kalau sudah bisa berdalil, namanya muntadi. Dia tidak hanya bisa berdalil, tapi bisa membantah dalil dari Allah. Berarti dia sudah mutolaah, udah mau musonif dia. Tapi kita akan repot. Mulai dari dulu sampai sekarang ini masih tetap tadi aja gitu. Ya, bagus sih. Bagus. Berarti kalian tuh tawat tuh kalian. Ilmu padi. Nyala. Ilmu padi. Ilmu padi hilang aja kok belum gitu. Ilmu tadi bihi ai bilman atau bisulamil munawwarah tadi. Bisulamil munawwarah. Ilal mutawwalati kemana? Yang manfaat terhadap mubtadi ya tadi ilal mutawwalat. Wa yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ya tadi ilal mutawwalat. Dengannya nanti dia bisa terarahkan kepada kitab-kitab yang mutawwalat. Apakah cuma manfaatnya bagi mubtadi? Enggak. Bagi mutawassit juga, iya. Bagi muntahi juga, iya. Bagi yang sudah, karena bisa jadi orang yang sudah muntahi, yang sudah ngerti dalil apa dan segala macam, terlalu banyak permasalahan dalam hidupnya, sehingga permasalahan waktu itu banyak sekali, sehingga dia tidak bisa menyederhanakan, ya enggak? Ya. Tidak bisa menyederhanakan. Disuruh ngajar, banyak sekali. Apa yang mau tak jelaskan apa? Mau disampaikan semua, haram. Mau disampaikan semua gimana ceritanya? Itu nggak bisa ya menjelaskan. Nah, maka salah satu faedahnya bagi yang selain muktadi, salah satu faedahnya bagi yang selain muktadi, bagi mutawassit muktadi, itu jamu apa? Jamul masail fi adani. Jamul masail al musyattata fi adani. Itu katanya Imam Dimyati saat beliau menghasyiahi syarah mahallinya Imam Haramain. Salah satunya adalah jamul masail al-musyattah al-mutafarriqah fi dihnihi. Jadi manfaatnya tidak hanya bagi muktadi, bagi mutawassit sama muntahi apa? Supaya jamul masail dia bisa menyimpulkan atau bisa menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang musyattah, yang tercerai-berai. Karena dia banyak belajar, semua kitab dibaca dan seterusnya dikumpulkan. Nah, caranya gimana? Ya baca kayak gini. Oh, ternyata begini cara menyimpulkan sesuatu, gitu akhirnya. Jamul masail al-musyattata fi adhani. Tapi masalah kita sering apa manfaatnya bagi muntahi dan mutawassit ya murojaah gitu. Tapi kan terlalu biasa loh. Kayaknya gitu. Kita mau tahu aja. Baik, itulah mukaddimah daripada apa? Daripada mushon. Nah, saya harapkan kawan-kawan nanti baca mukaddimahnya sendiri, syarahnya itu. Kemudian di sini sudah dijelaskan gitu ya. Sudah dijelaskan juga. Ingat-ingat kawan-kawan, Imam Al-Lawi itu datang setelah imam-imam yang mensyarah. Karena beliau itu datang setelah imam-imam yang mensyarah apa? Yang mensyarah apa? Yang mensyarah mantik, syurahnya mantik. Makanya beliau nanti syarah-syarahnya itu banyak sama. Di awal-awal banyak ngutip. Imam Damanhuri juga sama. Imam Damanhuri itu kutipannya apa? Yang sudah belajar Imam Damanhuri. Itu kalau kalian pernah belajar Imam Damanhuri, itu sandingkan dengan syarahnya gitu. Imam Qaddurah. Apa? Said Qaddurah, Mas Ani? Said Qaddurah. Ya, Imam Said Qaddurah. Ya. Hasyiahnya, hasyiah terhadap syarahnya musannif. Berarti qala aqul.
Imam Jamanduri itu punya syarah namanya qala aku. Saya berkata, qala mengatakan itu, aku saya berkata gitu. Katanya begitu. Qala aku. Caranya Musonnya. Hasiahnya itu Sa'id Qutb dan Imam Jamanduri banyak merujuk ke sana. Nah, beliau ini nanti kalian baca sendiri caranya. Insyaallah yang akan datang kita akan menjelaskan tentang apa? Tentang Jawa Sulistiwal.